Bayangkan sebuah pesta. Pesta yang berlangsung bukan 1-2 tahun, tapi puluhan tahun di tanah kita, dengan bahan dari bumi kita. Dan hampir semua keuntungannya mengalir ke utara. Minyak sawit dan tamu yang paling licin. Catatan Agus M. Maksum. Kita bicara soal kelapa sawit. Pada 2025, Indonesia memproduksi 56,55 juta ton minyak sawit. Ekspor kita mencapai 35,87 miliar dolar atau sekitar 584 triliun rupiah. Angka yang luar biasa, angka yang membanggakan. Tapi izinkan saya bertanya satu pertanyaan sederhana. Dari 584 triliun rupiah itu, berapa yang benar-benar dirasakan oleh petani kecil di Riau, di Kalimantan Tengah, yang bekerja di bawah terik matahari setiap hari? Jawabannya mungkin akan membuat kita terdiam. Kenali satu nama, Wilmar International. Kantor pusatnya di Singapura, pajaknya di Singapura. Tapi 66% kebunnya ada di Indonesia, di tanah kita, di air kita, di udara kita. Pendapatan mereka pada 2024 mencapai 67,4 miliar dolar atau sekitar 1.097 triliun rupiah. Hampir setengah APBN Indonesia dalam 1 tahun. Dan hampir semuanya dibangun di atas tanah merah Kalimantan dan Sumatera. Ini bukan kebetulan, ini adalah strategi. Mereka memahami sesuatu yang kita belum sepenuhnya sadari. Nilai bukan ada di kebun, nilai ada di kilang. Kita jual bahan mentah. Mereka olah menjadi oleokimia, biodiesel, kosmetik, margarin, produk konsumer bermerk. Nilai tambah oleokimia bisa 3,3 kali lipat dari CPO mentah. Produk konsumer bermerk bisa 5-7 kali lipat. Margin terbesarnya ada di tangan mereka. Sudah puluhan tahun. Dan Wilmar bukan satu-satunya. Ada Bumi Tama Agri, Musim Mas, Golden Agri Resources, First Resources. Semua bermarkas di Singapura. Satu kota negara kecil yang tidak punya 1 hektar pun kebun sawit, tapi menjadi induk dari bisnis sawit terbesar di dunia yang seluruhnya berpijak di tanah Indonesia. Ada satu ironi besar yang tidak bisa saya abaikan. Singapura selama ini mengkritik Indonesia soal deforestasi, soal kabut asap dari kebakaran lahan sawit yang tiap tahun mampir ke negara mereka. Tapi perusahaan-perusahaan yang berkantor pusat di Singapura adalah pelaku terbesar dalam industri sawit Indonesia itu sendiri. Mereka mengkritik asapnya, tapi menikmati keuntungan dari api yang menyalakannya. Sekarang, angin sedang berubah. Hilirisasi menjadi arah utama Indonesia. Filosofinya jelas, sumber daya alam yang diekspor mentah tidak akan memberi kesejahteraan yang bermakna. Nilainya harus diciptakan di sini. Oleh kita. Untuk kita, polanya sudah terbukti di nikel. Dari nilai ekspor sekitar 98 triliun rupiah menjadi hampir 489 triliun rupiah dalam 1 dekade setelah ekspor bahan mentah dilarang. Kalau pola yang sama diterapkan pada sawit yang produksinya 5 kali lebih besar, potensinya bukan ratusan triliun, tapi ribuan triliun rupiah. Bukan saatnya kita marah kepada tetangga. Mereka pintar. Mereka memanfaatkan peluang yang kita sendiri biarkan terbuka. Yang perlu kita lakukan adalah menutup lubang-lubang itu satu persatu. Dengan hukum yang tegas, tata kelola yang bersih, dan hilirisasi yang konsisten tanpa kompromi. Karena kalau tidak, 20 tahun lagi kita masih akan duduk di dapur yang sama. Memasak untuk orang lain, dengan bahan dari tanah kita sendiri. Pesta pora ini sudah terlalu lama berlangsung. Sudah waktunya kita yang jadi tuan rumah.